Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 363, Mutiara Naga. Sambil menatap tubuh 20 orang ahli klan naga dalam patung kristal, napas Huang Xiaolong terasa berat. Klan naga. Mereka semua adalah naga sungguhan, Di masa lalu, saat ia berada di bumi, naga merupakan simbol mistis negara Huaxia. Di hati rakyatnya, naga memiliki status yang tak tertandingi. Butuh waktu lama sebelum Huang Xiaolong berhasil menenangkan diri, pandangannya jatuh ke altar tengah di aula besar. Altar tengah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, namun di altar tengah itu, ada satu mutiara seukuran kepalan tangan yang melayang di atasnya. Esensi naga sejati yang kuat di luar berasal dari mutiara kecil ini. Menatap mutiara ini tanpa berkedip, sebuah pikiran kilat menyambar Huang Xiaolong, ini, mungkinkah mutiara naga yang legendaris? Mutiara naga. Harta karun terbesar klan naga. Hanya Kaisar Naga yang bisa memiliki mutiara naga, terlebih lagi, hanya ada satu mutiara naga. Mutiara naga ini lebih berharga daripada telur naga, kristal darah naga, dan pil naga ilahi, bahkan tubuh para ahli naga sejati ini. Kalau tidak, itu tidak akan disebut harta karun klan naga. Sambil mengendalikan gunung Sumi yang saleh, Huang Xiaolong mendekati mutiara naga. Mutiara naga memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar. Di dalamnya, tampak ada bayangan naga suci, tetapi terlalu kabur untuk dipastikan. Ketika gunung Sumi yang saleh berada di depan mutiara naga, lingkaran cahaya keemasan yang dipancarkan dari mutiara naga bersinar ke kuil Sumi, menyelimuti Huang Xiaolong. Dia merasa seolah-olah sedang mandi dalam cairan esensi naga, dari luar ke dalam, dari jiwa ke daging, perasaan nyaman yang tak terlukiskan memenuhi Huang Xiaolong, membuatnya mengerang. Pada titik ini, roh bela diri naga hitam dan biru di dalam Huang Xiaolong bergerak, terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong, melayang di atas mutiara naga. Dipengaruhi oleh atmosfer naga hitam dan biru, kecerahan mutiara naga meningkat, mengeluarkan suara dengungan panjang, dan benar-benar terbang menuju naga hitam dan biru, mengitari udara bersama-sama. Saat mutiara naga terbang mengitari naga hitam dan biru, Huang Xiaolong memperhatikan sisik naga di keduanya menjadi lebih berkilau, tanduk di kepala mereka tumbuh lebih panjang, dan kekuatan naga yang terpancar dari mereka menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Huang Xiaolong mencoba memanggil kembali roh-roh bela diri naga kembar ke dalam tubuhnya. Ia melihat naga-naga hitam dan biru terbang kembali ke arahnya dan mutiara naga mengikutinya, berhenti di depan Huang Xiaolong. Mutiara naga memberi Huang Xiaolong perasaan akrab dan intim, mirip dengan bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama hilang. Mulai sekarang, ikuti aku. Huang Xiaolong berbicara. Sebuah dengungan lembut datang dari mutiara naga, bergerak ke atas dan ke bawah seolah mengangguk. Mutiara naga adalah harta karun klan naga, Huang Xiaolong tidak merasa heran bahwa mutiara itu memiliki kecerdasan. Harta karun kelas ini, kecuali jika ia dengan sukarela mengikuti seseorang, bahkan seorang master alam dewa pun tidak akan berdaya untuk mencoba mengambilnya dengan paksa. Melihat mutiara naga bergerak naik turun, hati Huang Xiaolong berdebar gembira. Ia mengulurkan telapak tangannya, dan mutiara naga itu terbang ke telapak tangan Huang Xiaolong. Bahkan saat ia melihat mutiara naga di telapak tangannya, Huang Xiaolong hampir tidak bisa menahan kegembiraan yang dirasakannya. Pada akhirnya, dia menyimpan mutiara naga itu ke dalam pagoda harta karun Linglong, dia akan memurnikannya setelah keluar. Huang Xiaolong kemudian mengalihkan perhatiannya ke patung kristal di altar tengah, karena mutiara naga berada di altar yang sama, maka tidak diragukan lagi, ini adalah tubuh Kaisar Naga. Patung kristal ini menyegel tubuh mayat naga emas bercakar 5, tubuh Kaisar Naga. Meskipun Kaisar Naga telah meninggal, Huang Xiaolong masih bisa merasakan sisa momentum agungnya saat masih hidup. Menenangkan pikirannya yang kacau, kekuatan hisap muncul dari kedua tangannya, berencana untuk membawa tubuh Kaisar Naga ke Gunung Sumi yang suci. Namun Huang Xiaolong tercengang, patung kristal itu tidak bergerak sedikit pun. Saat itu ketika Huang Xiaolong mengambil pedang naga besar, meskipun beratnya seperti gunung, dia masih berhasil mengangkatnya, tetapi dia bahkan tidak mengguncang patung es ini. Memberikan Huang Xiaolong perasaan yang mirip dengan seekor semut yang mencoba memindahkan batu besar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Huang Xiaolong memulai energi esensi sejati dari dantiannya dan kekuatan hisap sekali lagi datang dari kedua tangannya. Akhirnya, patung kristal raksasa itu bergerak, tetapi sekali lagi, itu hanya bergerak. Bagi Huang Xiaolong, itu seperti dia sedang membawa gunung. Pada saat ini, sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, dengan cepat mengeluarkan semua 60 batu roh kelas 1 dari cincin spasial yang ia dapatkan dari Ao Baixue. Ia meletakkan 10 batu roh kelas 1 di dalam formasi 10 Buddha sekaligus. Formasi 10 Buddha bersinar dalam cahaya yang cemerlang, untaian energi Buddhisme mengalir ke tubuh Huang Xiaolong. Dia mencoba lagi, daya isap yang kuat sekali lagi datang dari telapak tangannya,
Tetapi kali ini, patung kristal itu langsung terangkat ke udara dan dipindahkan ke kuil Sumi, yang ditaruh di satu sisi. Setelah patung kristal itu masuk ke kuil Sumi, Huang Xiaolong merasa seakan-akan seluruh energi dalam tubuhnya terkuras habis, terjatuh terduduk di formasi 10 Buddha, terengah-engah karena kehabisan napas. Huang Xiaolong segera menelan pelet dan menjalankan pemulihan instan untuk mengisi ulang energinya. Setelah pulih, perhatiannya beralih ke altar lain. Dia telah mengambil mayat Kaisar Naga, jadi target berikutnya adalah mayat Raja Naga dan para tetua. Kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari tangan Huang Xiaolong, patung kristal di sisi kiri terbang sedikit dan segera dipindahkan ke kuil Sumi oleh Huang Xiaolong. Patung kristal pertama di sebelah kiri adalah Naga Tuo. Di klan Naga, Naga Tuo memiliki status yang sangat tinggi, jika tidak, ia tidak akan ditempatkan begitu dekat dengan Kaisar Naga. Menatap dua patung kristal besar Kaisar Naga dan Naga Tuo di dalam kuil Sumi, Huang Xiaolong benar-benar kehabisan napas. Memindahkan dua patung kristal ini ke kuil Sumi lebih melelahkan daripada bertarung dengan ahli alam Sein tingkat tinggi. Huang Xiaolong menelan pelet lain dan menjalankan pemulihan instan untuk pulih secepat mungkin. Huang Xiaolong sekali lagi ingin menarik energi Buddhisme dari formasi 10 Buddha, tetapi 10 batu roh tingkat 1 hancur, semua energi spiritual di dalamnya terkuras. Mengabaikan rasa sakit di hatinya, Huang Xiaolong mengeluarkan 10 batu roh tingkat 1 lainnya dan meletakkannya di pusat formasi 10 Buddha, memberikan gelombang energi Buddhisme baru ke dalam tubuhnya. Huang Xiaolong pindah ke altar kedua di sebelah kiri, mengangkat patung kristal itu ke udara dan memindahkannya ke kuil Sumi. Naga kedua di sebelah kiri adalah Naga Buddha. Seperti Naga Tuo, Naga Buddha memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam klan Naga. Setelah berhasil memindahkan Naga Buddha ini ke kuil Sumi, Huang Xiaolong dikosongkan sekali lagi. Melalui proses pemulihan yang sama, Huang Xiaolong mulai mengerjakan patung kristal keempat, kelima, keenam. Lambat laun, jumlah patung kristal naga di dalam kuil Sumi bertambah jumlahnya. Saat Huang Xiaolong hendak memulai pada patung kristal ke-12, dari jauh, suara angin bersiul terdengar dari arah pintu masuk, menyebabkan jantungnya menegang. Tampaknya sudah ada orang-orang yang berhasil menerobos larangan yang ditempatkan di pintu masuk makam naga, dan dengan cepat mendekati istana Dewa Naga. Dilihat dari suaranya, itu adalah jumlah orang yang cukup besar, terlebih lagi, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Huang Xiaolong dengan cepat melemparkan semua batu roh kelas 1 yang tersisa ke pusat formasi 10 Buddha, energi Buddhisme meledak dalam gelombang yang ganas. Dia dengan cepat memindahkan patung kristal ke-12 ke kuil Sumi. Sebelum dia bisa mulai mengerjakan patung kristal ke-13, area depan istana Dewa Naga bersinar dalam cahaya terang yang menyilaukan saat selusin orang muncul. Li Molin. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa Li Molin ada di antara orang-orang yang datang.